Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran IPA, belajar IPA bersama Bu Eva. Kali ini kita masih membahas tentang klasifikasi materi dan perubahannya, di mana kita akan melanjutkan pembahasan tentang pemisahan campuran. Nah, campuran itu terdiri atas dua zat atau lebih ya, seperti yang sudah kalian lakukan pada percobaan di pertemuan sebelumnya, memisahkan antara campuran homogen dan heterogen. Pemisahan ini dapat dilakukan secara fisika. Prinsip pemisahannya bisa berdasarkan perbedaan wujud zat, perbedaan ukuran partikel, perbedaan titik leleh atau titik didihnya, kemudian perbedaan sifat magnetik dan kelarutannya. Pemisahan campuran ini ada 6 macam. Ada penyaringan atau filtrasi, ada sentrifugasi, ada sublimasi, ada destilasi, kromatografi, dan kristalisasi atau evaporasi, atau bisa disebut juga penguapan. Nah, kita akan membahas yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan, di mana ini adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat yang bercampur. Contohnya adalah pada campuran kristal garam, di mana hasilnya ada filtrat dan residu. Filtrat adalah hasil dari penyaringan atau hasil dari filtrasi. Kalau residu adalah sisa dari hasil penyaringan atau ampasnya. Nah, contohnya misalkan kita menyaring air kopi atau menyaring air yang keruh, seperti itu. Yang kedua adalah sentrifugasi. Sentrifugasi adalah metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan padatan yang sangat halus dengan jumlah campuran yang sedikit. Misalnya terjadi pada pemisahan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Sel darah merah dan sel darah putih ini akan mengumpul di dasar tabung reaksi, sedangkan plasma darah yang berupa cairan akan berada di atasnya, seperti yang kalian lihat pada gambar di sampingnya. Nah, caranya sentrifugasi adalah seperti ini. Nah, itu dia cara sentrifugasi. Yang ketiga adalah sublimasi. Sublimasi yaitu metode pemisahan campuran yang didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang menyublim dan satu yang lainnya tidak menyublim. Sublimasi dilakukan dengan mengubah wujud zat padat menjadi gas atau wujud zat gas menjadi padat dengan cara pemanasan untuk mendapatkan gas lain dari zat yang dipisahkan. Misalnya pada contoh di sini, ini adalah campuran kapur barus dan pasir, kemudian dipanaskan. Setelah itu, kapur barusnya akan menguap, kapur barusnya akan menjadi endapan di sini. Nah, itu dia cara sublimasi. Yang keempat adalah destilasi atau penyulingan, yaitu metode yang digunakan untuk memisahkan campuran yang memiliki perbedaan titik didih. Nah, misalnya ketika penyulingan air bersih ya. Metode ini biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam industri. Prinsip kerjanya didasarkan pada titik didih zat cair yang bercampur saat menguap, sehingga setiap zat akan terpisah karena perbedaan titik didih ini. Contohnya, pemanasan pada minyak bumi, minuman anggur, minyak wangi, dan untuk memperoleh air murni atau air bersih dari air laut, itu menggunakan cara destilasi atau penyulingan. Yang kelima adalah kromatografi.
di mana metode ini adalah pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antar partikel yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri medium gerak. Nah, contohnya adalah ketika untuk mengidentifikasi kandungan zat berbahaya pada makanan atau bahkan hasil pertanian yang tercemar oleh pestisida. Yang keenam adalah kristalisasi atau evaporasi, disebut juga penguapan. Cara ini adalah metode yang digunakan untuk memisahkan padatan yang larut dan pelarutnya dengan cara dipanaskan. Contohnya dipakai untuk pembuatan proses garam yang terdapat di tambak garam pinggir pantai. Nah, seperti ini. Jadi air lautnya dipanaskan, kemudian ketika air sudah menguap, maka kristal garam ini bisa diambil. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.